Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Jagat Sukma. Saya akan membawakan kisah yang berjudul Amanah dari Lereng Lawu. Kalian yang belum subscribe channel ini, tekan tombol subscribe-nya terlebih dahulu dan tombol notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan kisah terbaru dari saya. Arya, pengembara lawu. Di sebuah desa kecil yang tersembunyi di kaki Gunung Lawu, kabut pagi turun seperti selendang putih yang menutupi rahasia zaman. Desa itu bernama Wonoselo, tempat angin berbisik pelan dan langkah para leluhur seolah masih tertinggal di tanahnya. Di sanalah tinggal seorang santri berusia 20 tahun bernama Arya. Tubuhnya tegap, matanya tajam, namun selalu dihiasi senyum usil. Meski masih muda, ilmu kanuraganya telah melampaui banyak pendekar desa. Ia bisa mematahkan bambu dengan satu sentuhan, menahan pukulan tanpa luka, dan bergerak ringan seolah menyatu dengan angin. Namun anehnya, Arya lebih dikenal sebagai santri paling lucu di pesantren. Ria itu haram, tapi bercanda itu sunnah. Begitu katanya setiap kali dimarahi. Pesantren kecil tempat Arya belajar diasuh oleh seorang kiai sepuh bernama Kiai Samudro. Rambutnya putih seperti kapas, sorot matanya dalam seperti telaga. Tidak banyak bicara, tapi sekali berbicara, kata-katanya seperti paku yang menancap di jiwa. Suatu malam Jumat Kliwon, saat angin lawu bertiup lebih dingin dari biasanya, Kiai Samudro memanggil Arya ke pendopo pesantren. "Derek sowan, Yai," ucap Arya sambil menunduk hormat, meski bibirnya masih sempat menyeringai kecil. Kiai Samudro menatapnya lama. "Arya, waktumu di sini sudah cukup." Arya terdiam, senyumnya hilang. "Kau akan mengembara ke seluruh tanah Jawa, bukan untuk mencari kesaktian, tapi mencari kebenaran. Menyebarkan Islam dengan akhlak, bukan dengan pedang." Arya mengangguk, meski hatinya bergetar. "Kau membawa amanat leluhurmu, amanat yang belum tuntas." Malam itu, Kiai Samudro membuka rahasia yang selama ini disimpan, bahwa darah yang mengalir di tubuh Arya bukan darah biasa. Leluhurnya dahulu adalah penjaga keseimbangan tanah Jawa, ulama sekaligus pendekar yang menahan bangkitnya energi hitam dari alam gaib. Namun tugas itu terhenti, dan kini pertanda kebangkitan mulai muncul kembali. "Energi hitam itu akan bangkit di masa depan," kata Kiai Samudro pelan. "Dan kau, Arya, adalah mata rantai terakhir." Arya menarik napas panjang. "Yai, saya ini orangnya suka bercanda, takutnya malah bikin jin ketawa." Kiai Samudro tersenyum tipis. "Justru itu kekuatanmu. Cahaya tak selalu datang dengan wajah garang." Keesokan maginya, Arya turun dari lereng lawu dengan bekal sederhana. Sarung, tasbih, sebilah keris tua peninggalan leluhur, dan doa restu sang kiai. Langkahnya ringan, tapi takdir menantinya berat. Di kejauhan, bayangan hitam bergerak mengikuti langkahnya, seolah sesuatu telah menyadari bahwa pengembara lawu telah memulai perjalanannya. Bayangan di hutan sepuh. Langkah Arya menyusuri jalan setapak di kaki Gunung Lawu terdengar pelan,
tertelan suara dedaunan dan serangga malam. Matahari telah condong ke barat ketika ia memasuki hutan sepuh, hutan tua yang oleh warga sekitar jarang dilewati. "Kalau bukan karena jalan pintas, aku juga ogah lewat sini," gumam Arya sambil mengencangkan ikatan sarungnya. Namun belum jauh ia melangkah, udara mendadak berubah berat. Angin berhenti, burung-burung senyap, hutan seperti menahan nafas. Arya berhenti. Biasanya kalau suasana begini bukan ada diskon, tapi ada gangguan," katanya setengah bercanda. Dari balik pohon beringin besar muncul bayangan hitam berwujud samar. Tubuhnya tinggi, wajahnya kabur, matanya merah menyala seperti bara. Banaspati, makhluk penjaga batas alam gaib dan kasar, lahir dari dendam dan amarah manusia. Arya menghela nafas pelan. "Assalamualaikum," sapanya santai. "Kalau mau lewat bilang, jangan cuma ngintip, nanti dikira stalker." Bayangan itu menggeram, suaranya seperti kayu terbakar. "Darahmu bau leluhur." Arya tahu bercanda saja tak cukup. Ia menjejakkan kaki ke tanah, membaca wirid lirih yang diajarkan Kiai Samudro. Auranya berubah. Tubuhnya tetap santai, tapi hawa di sekelilingnya menjadi sejuk dan terang. "Aku hanya lewat," ujar Arya tegas. "Kalau kau masih punya sisa akal, kembalilah ke tempatmu." Banaspati mengaum dan menyerang. Gerakannya cepat, tapi Arya lebih cepat. Dengan satu langkah miring, Arya menghindar, lalu menepukkan telapak tangannya ke tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Tanah bergetar. Cahaya samar muncul dari tasbih di pergelangan tangannya. Banaspati terpental, tubuhnya mulai retak seperti asap diterpa angin. Namun sebelum makhluk itu lenyap, terdengar bisikan yang membuat Arya terdiam. "Dia sudah terbangun di selatan." Bayangan itu menghilang, menyisakan bau hangus dan kesunyian. Arya berdiri terpaku. "Selatan?" gumamnya. Jangan-jangan bukan cuma pantai yang panas. Malam itu Arya bermalam di gubuk tua di pinggir hutan. Saat ia bermeditasi, keris pusaka di dalam tasnya bergetar halus, seolah merespon sesuatu yang jauh. Dalam tidurnya, Arya bermimpi. Ia melihat bayangan besar bermahkota hitam, berdiri di atas tanah Jawa yang retak. Suara tawa berat menggema, membuat langit memerah. Di akhir mimpi, terdengar suara Kiai Samudro. "Ujianmu baru dimulai, nak." Arya terbangun dengan keringat dingin. Namun seperti biasa, ia tersenyum kecil. "Ya sudah," katanya sambil bangkit. "Kalau dunia mau gelap, kita nyalakan lampu. Kalau lampunya kurang terang, ya tambah ketawa." Di kejauhan, arah selatan menunggu, membawa bahaya, rahasia, dan takdir yang tak bisa dihindari. Perjalanan Arya membawanya semakin jauh dari Gunung Lawu. Jalan tanah berganti pasir, udara dingin berganti angin asin. Setelah beberapa hari berjalan kaki dan menumpang gerobak warga, akhirnya ia tiba di sebuah desa pesisir selatan bernama Karangwuni. Ombak di pantai itu tak pernah benar-benar tenang. Siang tampak indah, tapi malam menyimpan kegelisahan. Pantainya cantik, tapi auranya kayak mantan yang belum ikhlas, gumam Arya sambil menyibaskan pasir dari sarungnya. Warga desa menyambutnya ramah, meski sorot mata mereka menyimpan rasa takut. Dari obrolan ringan sambil minum kopi, Arya mulai menangkap keganjilan. Beberapa nelayan menghilang. Hasil laut sering membusuk sebelum dijual. Dan setiap malam Selasa Kliwon, terdengar gamelan samar dari arah tebing karang. Bukan gamelan hajatan, itu panggilan, kata seorang bapak tua lirih. Malam itu Arya memutuskan berjalan ke tepi pantai. Ia duduk bersila menghadap laut, membaca zikir pelan. Ombak bergulung lebih keras dari biasanya.
Tiba-tiba, dari balik kabut muncul seorang lelaki berusia sekitar 30 tahun. Pakaiannya serba hitam, rambutnya panjang terikat, matanya tajam tapi penuh perhitungan. "Kau bukan orang sini?" Arya menoleh, tersenyum lebar. "Iya, kalau orang sini biasanya nggak nyasar ke pantai sambil bawa tasbih." Lelaki itu menyeringai tipis. "Aku Raka, kau sebaiknya pergi sebelum malam makin dalam." Arya berdiri. "Justru saya kesini karena malamnya terlalu dalam." Belum sempat Raka menjawab, suara gamelan menggema, jelas, dekat dan menusuk dada. Dari arah tebing, muncul bayangan-bayangan hitam lebih dari satu. Raka mengumpat pelan. Telat. Tanpa banyak bicara, Arya melangkah maju. Ia menarik keris pusaka dari sarungnya. Untuk pertama kalinya, bilah keris itu memancarkan cahaya kehijauan, bergetar seperti hidup. Raka terkejut. "Itu keris penjaga?" Arya mengangkat alis. "Wah, akhirnya ada yang kenal. Kirain cuma buat motong semangka." Bayangan hitam menyerbu. Arya tak menunggu. Ia berputar, gerakannya cepat tapi terukur. Kerisnya tak selalu menyentuh tubuh lawan, namun setiap ayunan disertai lafaz doa, membuat makhluk-makhluk itu menjerit dan menguap. Raka ikut bergerak, melempar rajah dan mantra penetral. Dalam hitungan menit, pantai kembali sunyi. Ombak meredah. Raka menatap Arya lama. "Kau bukan santri biasa." Arya menyarungkan keris. "Kata kiai saya juga begitu, makanya disuruh keliling Jawa, biar nggak bikin pesantren rusak." Raka tertawa kecil, pertama kalinya malam itu. "Aku sebenarnya sedang menyelidiki kebangkitan aliran hitam selatan," katanya. "Mereka mempersiapkan sesuatu, dan sepertinya kau bagian dari cerita itu." Arya memandang laut gelap di hadapannya. "Kalau ceritanya panjang," ujarnya pelan, "aku siap jalanin. Tapi satu syarat." Raka mengernyit. "Apa?" Arya tersenyum lebar. "Kalau nanti kita hampir mati, jangan lupa ketawa dulu." Di kejauhan, ombak besar menghantam karang, seolah menyetujui pertemuan dua jalan takdir. Dari balik bayangan gua, muncul sosok berjubah hitam, wajahnya tertutup kain. Suaranya tenang, tapi dingin. Akhirnya, darah itu kembali ke selatan. Raka langsung pasang kuda-kuda. "Ki Jaladara." Arya menyipitkan mata. Namanya keren, orangnya pasti ribet. Ki Jaladara terkekeh. "Kau mewarisi darah penjaga, Arya. Leluhurmu mengkhianati perjanjian lama. Energi hitam yang kami bangunkan adalah penyeimbang. Dunia terlalu terang." Arya menahan nyeri di dadanya. Kalau dunia terlalu terang, tinggal pejamkan mata, nggak usah bikin ribet. Ki Jaladara mengangkat tangannya. Bayangan dari dinding gua hidup, menyerang seperti ular. Pertarungan pecah. Raka menahan serangan dengan rajah pelindung, sementara Arya maju meski tubuhnya masih gemetar. Ia mengangkat keris, membaca doa yang mengalir begitu saja dari hatinya, seolah leluhurnya membimbing dari balik waktu. Cahaya hijau keemasan meledak dari bilah keris. Bayangan-bayangan itu hancur. Namun Ki Jaladara tersenyum. "Belum waktunya," katanya. "Darahmu telah bangkit. Itu cukup." Ia mundur, tubuhnya larut ke dalam kegelapan gua. Hening. Arya terduduk, nafasnya berat. Raka berlutut di sampingnya. "Kau baik-baik saja?" Arya mengangguk pelan, lalu tersenyum lemah. "Sedikit pusing, tapi jujur, aku jadi penasaran." Raka menghela nafas. Ini baru awal. Ki Jaladara hanyalah satu dari 3 penjaga energi hitam. Arya menatap langit. "Berarti masih ada 2 lagi ya?" Ia berdiri perlahan, menepuk sarungnya. "Ya sudah, kalau leluhurku punya janji yang belum lunas, aku yang bayar. Tapi caraku sendiri." Angin laut berhembus lebih kencang, membawa bisikan dari arah timur, tanah Mataram, tempat sejarah dan pertaruhan iman akan bertemu.
Perjalanan meninggalkan pesisir selatan membawa Arya dan Raka ke arah timur laut, menuju Tanah Mataram. Jalanan mulai ramai, pedagang, pengembara, santri dan prajurit keraton berbaur di bawah langit yang semakin panas. "Enak juga jalan berdua," ujar Arya sambil menenteng tasnya. "Kalau aku kesurupan, setidaknya ada yang jagain." Raka melirik datar. "Aku lebih takut kamu kebanyakan bercanda." Mereka tiba di sebuah desa tua bernama Kembang Arum, tak jauh dari situs keraton lama. Desa itu tampak hidup, namun auranya terasa tertekan, seperti orang tersenyum tapi menyimpan beban. Malam itu, desa mengadakan selamatan. Arya ikut duduk bersama warga, membaca doa dengan khusyuk. Namun di sela doa, ia merasakan tatapan yang menusuk dari kejauhan. Tatapan itu datang dari seorang perempuan berjubah abu-abu, duduk di dekat pohon sawo. Wajahnya teduh, matanya tajam dan dalam, seolah menyimpan ribuan kisah. Setelah doa selesai, perempuan itu menghampiri. "Namamu Arya," katanya pelan. Arya mengangkat alis. "Wah, aku belum kenalan tapi sudah dipanggil nama. Biasanya itu tanda bahaya atau jodoh." Perempuan itu tersenyum tipis. "Aku Sekar." Raka menegang. "Kau dari kalangan mana?" Sekar menatap Raka singkat. "Yang berjalan di antara." Malam semakin larut. Angin membawa bau tanah basah dan dupa. Sekar memandang Arya lama. "Darah leluhurmu sudah tercium sampai sini," katanya. "Ki Jaladara tidak sendirian. Penjaga kedua sudah menggerakkan bidaknya." Belum sempat Arya bertanya, tanah bergetar halus. Dari arah pemakaman tua, terdengar suara langkah berat, disusul jeritan angin. Mayat hidup? Bukan. Yang muncul adalah Wong Samar, manusia yang jiwanya dirantai oleh perjanjian hitam. Mata mereka kosong, tubuhnya bergerak kaku. Arya menarik nafas. "Ini seriusan ya, nggak ada versi bercanda." Ia melangkah maju, berdiri di depan warga. "Raka, lindungi orang-orang. Sekar, kalau memang di antara, pilih sisi." Sekar mengangguk. Pertempuran terjadi cepat. Arya menggunakan kanuragan tanpa keris. Pukulan dan langkahnya disertai zikir. Setiap sentuhan membebaskan satu jiwa. Raka mengunci jalur, sementara Sekar membaca mantra penetral yang bercampur doa. Dalam sekejap, semuanya selesai. Desa kembali hening. Sekar menatap Arya dengan mata berkaca-kaca. "Kau mengingatkanku pada seseorang, leluhurmu." Arya menggaruk kepala. "Wah, kok jadi banyak yang kenal keluargaku?" Sekar menghela nafas. Kiai Samudro dulu bagian dari lingkaran penjaga, tapi ia memilih jalan sunyi. Arya terdiam. "Besok, lanjut Sekar. Penjaga ketiga akan bergerak, dan itu paling berbahaya." Arya menatap langit malam, bintang berkelip pelan. "Kalau begitu," katanya, "mantap. Kita jalan lebih awal. Dunia nggak bisa nunggu terlalu lama." Di kejauhan, lonceng keraton tua berdentang. Pertanda zaman lama kembali mengetuk. Pagi di Kembang Arum terasa ganjil. Burung-burung berkicau, tapi udara seperti menahan sesuatu. Sekar sudah pergi sebelum matahari benar-benar naik, meninggalkan pesan singkat di atas daun pisang. Ke utara, tempat doa dan dosa bertemu. Arya membaca pesan itu sambil menghela napas. Orang-orang misterius itu hobinya ninggalin catatan. Nggak bisa WhatsApp apa? Raka mengangguk ke arah jalan setapak. Itu arah pesantren tua di perbatasan hutan. Aku pernah dengar namanya disebut. Pesantren Samudro Sepuh. Langkah Arya terhenti. Samudro. Dadanya berdesir.
Pesantren itu sudah lama ditinggalkan. Bangunannya masih berdiri, tapi sepi. Pintu kayunya retak, halaman dipenuhi daun kering. Namun begitu Arya melangkah masuk, udara mendadak terasa hangat, akrab. Dari dalam pendopo, terdengar suara batuk pelan. Arya. Suara itu. Arya berlari masuk. Di sana duduk Kiai Samudro, lebih tua, lebih kurus, tapi sorot matanya tetap tajam seperti dulu. "Yai?" Suara Arya bergetar. "Kenapa Yai ada di sini?" Kiai Samudro tersenyum lelah. "Ada pintu yang dulu kututup, dan sekarang pintu itu diketuk dari luar." Raka dan Arya duduk bersila. Sekar muncul dari balik tiang, seolah sudah lama menunggu. Kiai Samudro menatap Arya dalam-dalam. "Leluhurmu bukan hanya penjaga," katanya pelan. "Dia adalah kunci." Arya terdiam. Energi hitam itu tidak bisa dimusnahkan, hanya bisa diseimbangkan. Dahulu leluhurmu mengorbankan dirinya untuk menutup gerbang, tapi segel itu melemah karena darahnya masih mengalir. Arya menggenggam tangan. "Berarti aku." Kiai Samudro mengangguk. "Penjaga ketiga akan membuka gerbang sepenuhnya. Jika itu terjadi, Jawa akan dilanda kekacauan batin, bukan perang senjata, tapi perang jiwa." Tiba-tiba, tanah bergetar keras. Langit di luar menggelap. Dari arah hutan terdengar suara seperti doa yang dibalikkan. Sekar berdiri. Dia datang. Bayangan besar muncul di halaman pesantren. Sosok tinggi berjubah merah gelap, wajahnya separuh manusia, separuh bayangan. Ki Mahesa Ireng, penjaga ketiga. "Kunci akhirnya pulang." Suaranya menggema. "Buka pintunya, Arya. Dunia sudah terlalu lama dikekang." Arya melangkah maju, jantungnya berdegup kencang. Untuk pertama kalinya, rasa takut benar-benar hadir. Bukan takut mati, tapi takut gagal menjaga amanah. Kiai Samudro berseru, "Ingat Arya, jangan lawan dengan amarah, lawan dengan iman." Arya menutup mata, menarik nafas panjang. Ia teringat pesantren, doa-doa malam, tawa kecilnya sendiri, wajah orang-orang yang ia lindungi. Ia membuka mata. "Kalau dunia ini gelap," ucap Arya mantap, "aku nggak mau jadi pintu. Aku mau jadi penjaga lampu." Keris pusaka bergetar hebat. Cahaya putih keemasan menyelimuti tubuh Arya. Ki Mahesa Ireng mengaum dan menyerang. Binturan itu mengguncangkan pesantren. Dan untuk pertama kalinya, darah Arya menetes bukan ke tanah, tapi ke cahaya. Cahaya putih keemasan menyelimuti tubuh Arya, beradu dengan aura hitam pekat milik Ki Mahesa Ireng. Pendopo pesantren berderak, papan kayu beterbangan, tanah terbelah tipis seperti urat luka. "Kau tidak mengerti, anak muda," raung Ki Mahesa Ireng. "Kegelapan dibutuhkan agar manusia ingat pada ketakutannya." Arya melangkah maju, tubuhnya gemetar, namun tatapannya mantap. "Mungkin benar," jawabnya tenang. Tapi bukan berarti kegelapan harus memimpin. Ki Mahesa Ireng menghantamkan tinjunya. Benturan aura membuat Raka terpental, Sekar tersungkur. Kiai Samudro bertahan dengan tongkatnya, membaca doa tanpa henti. Arya terlempar ke tiang pendopo. Darah mengalir di pelipisnya. Untuk sesaat, ragu menyelinap. Jika aku menjadi kunci, semua ini bisa selesai. Jika aku mengorbankan diri, gerbang akan tertutup kembali. Di dalam cahaya, Arya melihat bayangan leluhurnya,
seorang pria berjubah putih tersenyum penuh kelelahan. "Kau tidak harus mengulang jalanku," bisik bayangan itu. "Setiap zaman punya caranya sendiri." Arya tersenyum kecil meski napasnya tersengal. "Alhamdulillah, soalnya aku nggak terlalu jago jadi pahlawan tragis." Ia berdiri perlahan, menancapkan keris ke tanah. Bismillahirrahmanirrahim. Cahaya dari keris menjalar ke tanah, ke udara, ke dada manusia-manusia di sekitar. Bukan cahaya yang membakar, melainkan menenangkan. Zikir menggema, bukan hanya dari mulut Arya, tapi dari pesantren itu sendiri, seolah tempat itu hidup kembali. Ki Mahesa Ireng meraung kesakitan. "Ini salah, kau seharusnya menjadi kunci." Arya menatapnya lurus. "Aku memilih jadi penjaga. Kuncinya, iman manusia sendiri." Aura hitam Ki Mahesa Ireng retak. Sosok itu berlutut, lalu perlahan melebur menjadi asap gelap yang terserap ke dalam tanah. Bukan musnah, tapi terikat. Langit cerah, angin berhenti mengamuk. Arya terjatuh berlutut, Raka dan Sekar berlari menghampiri. "Masih hidup?" tanya Raka cemas. Arya terengah lalu tersenyum. "Masih, lumayan capeknya." Kiai Samudro mendekat, matanya berkaca-kaca. "Kau telah memilih jalan yang lebih berat, tapi lebih benar." Pesantren Samudro Sepuh perlahan bercahaya, seperti hidup kembali. Segel baru terbentuk bukan dari darah, tapi dari kesadaran dan doa. Sekar menatap Arya dalam-dalam. Gerbang tak akan pernah benar-benar hilang. Arya mengangguk. "Makanya aku nggak berhenti jalan." Ia berdiri, memanggul tasnya lagi. Masih banyak desa, masih banyak tawa yang perlu dijaga. Raka tertawa kecil. "Jadi, kemana sekarang?" Arya menatap ke arah barat, tempat matahari mulai condong. "Kemanapun ada orang lupa cahaya," jawabnya santai. "Kita mampir." Di kejauhan, angin membawa bisikan lama, bukan ancaman, tapi peringatan. Perjalanan belum selesai. Ia baru saja dimulai. Perjalanan Arya belum benar-benar usai. Namun satu kebenaran telah ia pahami. Cahaya tidak selalu datang untuk menghapus kegelapan, melainkan untuk menuntun manusia agar tidak tersesat di dalamnya. Dengan iman sebagai pegangan, akhlak sebagai jalan, dan tawa sebagai penyeimbang, Arya memilih terus melangkah, menjaga bukan menguasai, menuntun bukan memaksa. Selama doa masih dilantunkan dan hati manusia masih mencari kebenaran, cahaya itu tidak akan padam. Dan di tanah Jawa, langkah sang pengembara akan selalu dikenang, bukan sebagai pahlawan yang mengorbankan diri, melainkan sebagai penjaga yang setia menyalakan harapan. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jika kamu menyukai kisah dan cerita horor Nusantara, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan bagikan video ini. Sampai jumpa di kisah-kisah horor lainnya.